وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas semua nikmat, limpahan rahmat serta hidayahnya, juga kepada para perantara agama yang telah berjuang beramal solih untuk menghidup-hidupkan, mempertahankan agama Allah, agama Islam yang berdasarkan Quran dan hadis ini. Semua atas amal soleh para perantara agama, kita syukuri, jazahumullahu khairan. Kepada para peserta asrama, Bapak Ibu, warga jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kehadirannya, atas waktunya bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan rutin yaitu asrama Ramadan. Alhamdulillah, Allah memberi kita umur yang panjang, bisa menikmati usia ini dengan barokah, diberi kesehatan, diberi waktu sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan aman, dengan lancar dan barokah. Ini merupakan pemberian, ini merupakan pertolongan, ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk itu betul-betul kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu memberi limpahan nikmatnya, selalu memberikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Oke, semoga kita diberi selalu sehat waras, umur panjang yang barokah, dan terus mengikuti kegiatan asrama ini sampai selesai. Amin. Selanjutnya, mari kita mulai asrama kita. Surat At-Taubah ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaiqil arzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum, memerangilah kalian orang-orang iman, hum pada mereka orang-orang kafir. Yu'adzibahum, maka menyiksa hum kepada mereka orang-orang kafir. Sapa Allahu Allah bi aidikum, dengan tangan-tangan kalian. Wa yuhzihim, dan akan merendahkan siapa Allahim pada mereka orang-orang kafir. Wa yansurkum, dan akan menolong siapa Allah kum pada kalian orang-orang iman. Alaihim, mengalahkan mereka orang-orang kafir. Wa yashfi, dan akan menyembuhkan siapa Allah sudura qaumin, pada hati orang-orang atau hatinya kaum mukminina, orang-orang yang iman, yaitu rasa dendam, rasa jengkelnya orang-orang iman akan disembuhkan oleh Allah. Wahai orang-orang iman, perangilah orang-orang kafir itu, jangan takut dengan mereka. Ya. Karena di dalam ayat sebelumnya itu Allah berfirman, atakhshawnahum, apakah kalian takut dengan orang kafir? Jangan takut. Karena Allah lah yang lebih berhak untuk kalian takuti. Jika kalian itu orang-orang iman. Jika kalian ini benar-benar iman, ya mestinya yang kalian takuti hanya Allah. Kenapa kalian takut kepada orang kafir sehingga tidak mau memerangi orang-orang kafir? Nah, maka di dalam ayat 14, Allah melanjutkan firman-Nya, perangi saja mereka itu. Perangi saja orang-orang kafir itu. Nanti Allah akan menyiksa kepada mereka melalui tangan-tangan kalian. Allah akan menyiksa kepada orang-orang kafir lewat tangan-tangan kalian. Jadi dengan kalian memerangi orang kafir, Allah akan menyiksa kepada mereka orang-orang kafir. Jadi tangan-tangan orang iman ini hanya sebagai perantara saja. Sebenarnya Allah itu yang memerangi. Walaupun kelihatannya orang iman bawa pedang, orang iman bawa tombak, ya kan? Itu sebenarnya hanya perantara saja. Nah, sebenarnya yang memerangi itu Allah, yang menyiksa itu Allah. Ya kan? Jadi Allah yang akan menyiksa. Maka jangan takut, maksudnya begitu. Ya kan? Jangan takut.
Dan Allah akan merendahkan kepada orang-orang kafir, yaitu dengan ditawan oleh orang-orang iman, dijadikan tawanan oleh orang-orang iman. Jadi setelah mereka nanti akan dikalahkan oleh orang iman, disiksa oleh Allah menjadi orang-orang yang kalah, mereka akan direndahkan oleh Allah, yaitu akan dijadikan tawanannya orang-orang iman. Dan Allah akan menolong kepada kalian orang-orang iman mengalahkan mereka orang-orang kafir. Kalian yang menjadi menang, karena oleh Allah akan dimenangkan. Selain itu Allah juga akan menyembuhkan sakit hatinya orang-orang iman kepada orang kafir. Yang selama ini orang-orang iman itu jengkel dengan orang kafir. Hatinya jengkel, mangkel, karena ya selalu digegeri, selalu disakiti. Ya. Rasa dendamnya orang-orang iman kepada orang kafir nanti akan sembuh, yaitu dengan kemenangan. Jadi dengan kemenangan orang iman akan menjadi sembuh, ya kan, dari sakit hatinya yang selama ini menyimpan ya, rasa sakit hati dengan orang-orang kafir yang jengkel, yang mangkel, itu semua akan menjadi sembuh. Selain itu wayudhib, dan akan menghilangkan siapa Allah, ghaiza qulubihim, pada kemarahan hati mereka orang-orang iman. Dan Allah juga akan menghilangkan kemarahan orang-orang iman. Orang-orang iman yang selama ini marah, ya, hatinya marah dengan orang kafir, itu oleh Allah akan dihilangkan. Karena apa? Karena menang. Orang kafir sudah kalah. Wa yatubu, dan akan menerima tobat sapa Allahu Allah, alaman, atas orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Dan Allah akan menerima tobat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Contohnya, waktu itu adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu belum diperangi sudah tobat. Padahal dia adalah pemimpin orang kafir. Pemimpin kafir Quraisy yang hebat. Ya kan? Tapi dia belum diperangi sudah menyatakan tobat, insaf. Yaitu ketika perang Uhud. Ya kan? Jadi ketika perang Uhud, ya, dia sudah menyatakan tobat. Ya. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Allah maha tahu, Allah maha menghukumi. Maka jangan khawatir, orang Allah itu maha tahu kok, ya kan? Jadi siapa yang pasti ditolong oleh Allah dan siapa yang pasti disiksa oleh Allah, itu Allah sudah tahu, nggak akan keliru. Maka jangan takut, ya kan? Nah, ini tentu yang menolong Allah ya pasti ditolong oleh Allah, pasti dimenangkan oleh Allah. Allah maha menghukumi, ya kan? Menghukumi kepada orang iman pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang kafir pasti dihinakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Pasti disiksa oleh Allah. Nah, dalam ayat 14 dan 15 ini, ya kan, di situ kesimpulannya adalah bahwa Allah akan menjamin kemenangan kepada orang iman. Ya, Allah akan menjamin kemenangan kepada orang iman. Dan pasti Allah akan menghinakan
merendahkan kepada orang-orang kafir. Itu pasti, ya kan? Nah ini. Ketika ya, orang iman benar-benar mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Maka di sini yang kita ambil hikmahnya, kita jadi orang iman ini jangan ragu-ragu, jangan takut, ya kan? Jangan ragu-ragu, jangan takut, ya kan? Harus yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa bila kita menjadi orang iman pasti akan ditolong oleh Allah. Am hasibatum, apakah menyangka kalian antutraku, bahwa ditinggalkan kalian. Maksudnya tidak diberi cobaan, tidak diperintah perang. Walamma ya'lam, dan belum mengetahui sapa Allahu Allah alladzina, pada orang-orang jahadu yang membela mereka minkum, dari kalian. Walam yattakhidhu, dan tidak mengambil mereka min dunillahi, dari selain Allah, wala, juga tidak mengambil rasulihi, pada selain utusannya Allah, wala, juga tidak mengambil al-mu'minin, pada selain orang-orang iman, walijatan, pada kekasih. Apakah kalian orang-orang iman menyangka bahwa kalian tidak diberi ujian oleh Allah, tidak diuji oleh Allah, tidak diberi cobaan oleh Allah, tidak diperintah perang oleh Allah, sedangkan Allah belum mengetahui kepada orang-orang yang benar-benar berjuang membela agama Allah dari golongan kalian. Maksudnya, Allah belum membuktikan secara nyata kepada orang yang benar-benar berperang fisabilillah. Ya, saya ulangi lagi. Jadi apakah kalian orang-orang iman menyangka bahwa kalian tidak diberi cobaan oleh Allah, tidak diuji oleh Allah, tidak diperintahkan perang oleh Allah, sedangkan Allah belum mengetahui secara kenyataannya, secara nyata, mana di antara kalian yang betul-betul berjuang di dalam agama Allah, yang betul-betul mau perang di dalam agama Allah. Dan Allah juga belum mengetahui mana di antara kalian yang menjadikan kekasih kepada selain Allah, kepada selain utusan Allah,
dan kepada selain orang-orang iman. Yaitu mana yang kafir maksudnya. Jadi intinya Allah belum mengetahui mana yang iman, mana yang kafir. Nah, gitu ya. Jadi apakah kalian menyangka kalian tidak diberi cobaan oleh Allah? Sedangkan Allah belum mengetahui mana di antara kalian yang benar-benar iman dan mana di antara kalian yang kafir. Wallahu dan Allah iku khabirun. Awas bima dengan apa-apa ta'maluna yang mengerjakan kalian. Dan Allah itu maha mengetahui, maha awas ya, dengan apa yang kalian lakukan. Artinya di antara kalian yang iman mana, di antara kalian yang kafir mana, itu Allah sudah tahu. Allah itu tahu, Allah itu ngerti, Allah itu awas. Ya. Jadi mana yang betul-betul ini orangnya berjuang fisabilillah, berperang fisabilillah, dan mana yang ternyata itu bukan orang iman, ya kan? Itu Allah tahu, Allah khabir. Ya. Ya, maka arti dalam ayat ini, ayat 16 ini, ya, maksudnya adalah Allah pasti menguji. Ya. Allah pasti menguji kepada orang-orang iman. Allah pasti memberi cobaan, memberi ujian kepada orang-orang iman. Nah, sehingga nanti akan ketahuan mana yang iman, mana yang kafir. Nah ini. Kalau orang yang benar-benar bisa menjalankan perintah, nah dialah terbukti orang iman. Tapi bagi yang tidak bisa menjalankan perintah, ya berarti bukan orang iman. Nah, begitu pula kita yang hidup di zaman akhir ini, ya kan, juga tentu diuji oleh Allah, ya kan, diuji oleh Allah. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, ya kan, zaman awal Islam, ujiannya ya melalui perang, ya kan, melalui perang. Nah kalau zaman sekarang ya, berbeda ujiannya, ya kan, ujiannya ya hal-hal yang berkaitan dengan ya, zaman sekarang. Ya. Contohnya adalah kehidupan dunia. Ya. Jadi kita juga akan diuji oleh Allah tentang keimanan kita sampai di mana, ya kan? Ya, melalui ya, keadaan zaman sekarang ini. Ya kan? Nah itu, apalagi dengan canggihnya alat ya, komunikasi itu yang namanya gadget itu ya, nah ini sangat ya, jelas sekali bahwa itulah ujian dari Allah, karena HP itu bisa digunakan untuk ya, menjalankan perintah, tapi juga bisa digunakan untuk menentang perintah ya, maksiat. Nah ini, nah itulah di sini kita diuji oleh Allah. Sampai di mana keimanan kita, ya kan? Karena dengan kita pegang HP ini sudah sebebas mungkin, ya kan? Kita menggunakan HP ini untuk apa? Ini sudah ya, terserah kita, ya kan? Nah, kalau kita benar-benar orang iman, ya tentunya bisa menggunakan ya, alat ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, ya kan? Alat ini digunakan untuk alat komunikasi dengan ya, sebaik-baiknya ya, dengan orang-orang yang tentunya ya,
harus kita ajak komunikasi seperti dengan kita WA, ya kan. Ada acara kegiatan yang baik-baik, ya. Acara musyawarah, ya, pengumuman musyawarah, ya kan. Atau kita sebagai guru, ya, dimanfaatkan untuk memanggil atau ya undangan kepada murid-muridnya. Ini sudah waktunya pengajian, ayo jam 7 atau jam 8 kita waktunya ngaji. Nah, itu berarti untuk kebaikan-kebaikan. Seperti ada aplikasi Al-Quran, ya kan, sehingga HP itu juga kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini, ya kan, itu berarti untuk kebaikan-kebaikan, ya. Dan lain-lain, ya, tentunya banyak sekali, ya kan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan dari alat komunikasi itu. Nah, tapi kalau keimanan kita nggak kuat, ya akhirnya ya hanya untuk maksiat, ya kan. Ya sama-sama WA tapi ya kan untuk gitu kemaksiatan, ya kan. Nah ini sama-sama apa sekarang yang Facebook apa Instagram, ya kan. Tapi digunakan untuk kemaksiatan. Nah ini kan ya naudzubillahi min dzalik, itulah ujian Allah di zaman sekarang, ya. Makana tidak ada lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, apa ayya'muru meramaikan mereka masajidallahi pada masjid-masjid Allah, syahidina orang-orang yang menyaksikan, ala anfusihim atas diri mereka, bil kufri dengan kekafiran. Jadi tidak sepantasnya orang-orang musyrik itu meramaikan masjidnya Allah. Jadi tidak sepantasnya orang-orang musyrik itu meramaikan masjid-masjid Allah dengan menyatakan dirinya sebagai orang musyrik, orang kafir. Jadi mereka sendiri menyatakan diri mereka adalah orang musyrik, tapi kemudian mereka meramaikan masjidnya Allah. Itu tidak pantas, tidak sepantasnya. Ulaika mereka itu habitat lebur, opo a'maluhum amal mereka. Wa finnar dan di dalam neraka, hum mereka iku khalidun orang-orang yang kekal. Nah orang-orang yang seperti itu amalannya lebur, hancur, tidak ada gunanya. Dan di dalam neraka mereka kekal. Walaupun seakan-akan mereka itu meramaikan masjid, ya kan, meramaikan masjid, ya kan, membantu, ya kan, mengisi, gitu, kebutuhan masjid, gitu. Kalau ada acara makan-makan datang, ya kan, bahkan sedekah, ya, sedekah, ya kan, sedekah makanan. Nah, tapi mereka bukan orang iman, maka amal kebaikan mereka itu semua hancur lebur, tidak ada gunanya, dan mereka kekal di dalam neraka, ya kan. Karena apa? Karena innama ya'muru, sesungguhnya meramaikan masajidallahi pada masjid-masjid Allah, ikuman orang amanah yang beriman dia billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Wa aqama dan menetapi dia as-salata pada salat. Wa ata dan mendatangkan dia az-zakata pada zakat. Walam yakhsha dan tidak takut dia illa kecuali Allah kepada Allah. Karena yang semestinya meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mau dan dia menetapi sholat, serta mendatangkan zakat, dan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Fa'asa maka pasti
sapa ulaika mereka itu ayyakunu ada mereka minal muhtadin dari golongannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pastilah mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya ini. Jadi berarti ya kan, yang sepantasnya dan seharusnya ya meramaikan masjid Allah itu ya orang iman, bukan orang musyrik, ya kan. Walaupun mereka orang baik, ya kan. Mereka orang baik, tapi kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, ya habitat a'maluhum, amalannya lebur, ya, amalannya hancur. Aja'altum, adakah menjadikan kalian siqayatal haji pada orang yang memberi minum pada orang yang haji, wa imaratal masjidil haram, dan pada orang yang meramut atau meramaikan masjidil haram, tapi dia tidak iman. Iku kaman seperti orang amanah yang beriman, orang-orang iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, mau dan dia menetapi sholat, serta mendatangkan zakat, dan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Fa'asa, maka pasti sapa ulaika mereka itu ayyakunu ada mereka minal muhtadin dari golongannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pastilah mereka itu adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya ini. Jadi berarti ya kan, yang sepantasnya dan seharusnya ya meramaikan masjid Allah itu ya orang iman, bukan orang musyrik, ya kan. Walaupun mereka orang baik, ya kan. Mereka orang baik, tapi kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, ya habitat a'maluhum, amalannya lebur, ya, amalannya hancur. Aja'altum, adakah menjadikan kalian siqayatal haji pada orang yang memberi minum pada orang yang haji, wa imaratal masjidil haram, dan pada orang yang meramut atau meramaikan masjidil haram, tapi dia tidak iman. Iku kaman seperti orang amanah yang beriman dia billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wajahada, dan berjihad dia fisabilillah, di dalam sabilillah. Apakah kalian menganggap sama kepada orang yang sepantasnya dan seharusnya ya meramaikan masjid Allah itu ya orang iman, bukan orang musyrik, ya kan. Walaupun mereka orang baik, ya kan. Mereka orang baik, tapi kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, ya habitat a'maluhum, amalannya lebur, ya, amalannya hancur. Aja'altum, adakah menjadikan kalian siqayatal haji pada orang yang memberi minum pada orang yang haji, wa imaratal masjidil haram, dan pada orang yang meramut atau meramaikan masjidil haram, tapi dia tidak iman.
Iku kaman seperti orang amana yang beriman dia billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir, wajahada dan berjihad dia fisabilillah di dalam sabilillah. Apakah kalian menganggap sama kepada orang yang memberi minum orang haji dan meramaikan Masjidil Haram tapi tidak iman? Itu seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad fisabilillah, ya tentu tidak sama. Jadi apakah kalian menyamakan antara orang yang memberi minum orang haji, meramut Masjidil Haram, meramaikan Masjidil Haram, ya kan, tapi tidak iman, menyamakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjuang di dalam sabilillah? La yastawun, tidak sama mereka indallahi di sisi Allah. Di sisi Allah mereka tidak sama. Jelas tidak sama. Walaupun sama-sama kegiatannya di Masjidil Haram. Yang satu ya kan tidak iman, yang satu iman tapi sama-sama di Masjidil Haram. Ya jelas tidak sama, ya kan. Seperti pada waktu itu pamannya Nabi sendiri, ya kan, yaitu Abbas, paman Nabi Abbas ibnu Abdul Muthalib, ya, ketika gitu, itu ditawan di Badar, gitu. Ketika itu dia ditawan di Badar, dia berkata, Abbas berkata, walaupun kalian mendahului saya masuk Islam, ya, jadi dia berkata kepada orang-orang iman waktu itu di Badar, walaupun kalian mendahului saya masuk Islam, mendahului saya hijrah, mendahului saya berjihad, tapi ketahuilah saya ini peramut Masjidil Haram. Saya memberi minum orang haji, ya kan. Saya menebus tawanan. Nah, jadi saya sudah menjadi orang baik. Ya. Walaupun saya belum iman, tapi saya lebih duluan, gitu, meramaikan Masjidil Haram, memberi minum orang haji, itu sudah pekerjaan saya, kebaikan-kebaikan itu. Itu sombongnya Abbas pada waktu itu. Lalu turunlah ayat ini, ya kan. Turun ayat ini, oh ya nggak sama. Bagi Allah nggak sama. Sama-sama di Masjidil Haram, tapi bagi Allah tidak sama. Orang iman dengan yang tidak iman. Orang iman dengan orang kafir itu tidak sama. Nah, itu sebelum paman Nabi iman. Wallahu dan Allah la yahdi, tidak memberi hidayah siapa Allah, tidak menunjukkan siapa Allah. Al-qauma pada kaum az-zalimina yang sama berbuat aniaya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat aniaya, yaitu orang-orang yang menyangka mereka adalah peramai atau peramut Masjidil Haram. Jadi menyatakan dirinya peramut Masjidil Haram, tapi mereka tetap syirik, ya kan? Nah, maka oleh Allah disebut zalimin, ya. Zalimin itu, ya kan, kelihatannya berbuat baik, tapi sebenarnya tidak baik, yaitu menganiaya diri sendiri, ya kan. Jadi kelihatannya meramaikan Masjidil Haram, kelihatannya meramut Masjidil Haram, memberi minum orang haji itu kan kebaikan. Tapi karena kemusyrikannya, sia-sialah perbuatannya. Nah, itulah maka oleh Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang berbuat aniaya. Aniaya pada diri sendiri. Ya. Jadi perbuatan baiknya ya tidak ada gunanya. Habitat a'maluhum. Alladzina orang-orang amanu yang beriman mereka, wajahadu dan wahajaru dan hijrah mereka. Wajahadu dan berjihad mereka fi sabilillah di dalam sabilillah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka. Iku a'zamu lebih besar apane darajatan derajatnya indallahi di sisi Allah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah dengan harta dan diri mereka,
itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang memberi minum orang haji tapi tidak iman. Wa ulaika dan mereka itu mereka iku al-faizun, orang-orang yang beruntung, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yubashiruhum, memberi kabar gembira, hum pada mereka sapa rabbuhum, Tuhan mereka, birahmatin dengan rahmat, minhu dari Allah, waridwanin dan keridhaan, wa jannatin dan surga. Lahum bagi mereka fiha di dalam surga, naimun kenikmatan, mukimun yang tetap. Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang iman dengan rahmat, keridhaan dan surga dari Allah. Yang mana mereka di surga itu mendapatkan kenikmatan yang tetap, yang kekal abadi selama-lamanya. Khalidin, orang-orang yang kekal fiha di dalam surga, abadan selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu di sisi Allah, ajrun pahala, azimun yang besar. Sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar bagi orang-orang iman. Bagi orang-orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan mengambil kalian, aba'akum pada bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum dan pada saudara-saudara kalian. Janganlah kalian mengambil mereka auliya'a, kekasih. Inistahabbu, jika senang mereka, bapak dan saudara, al-kufro, pada kekafiran, alal iman, mengalahkan keimanan. Wahai orang-orang iman, janganlah kalian mengasihi kepada bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, jika ternyata mereka lebih memilih kafir daripada iman. Waman, dan barang siapa yatawallahum, yang mengasihi dia orang hum pada mereka, bapak dan saudara yang kafir, minkum dari kalian, faulaika, maka mereka itu, hum mereka, iku az-zalimun, orang-orang yang berbuat aniaya. Barang siapa di antara kalian yang mengasihi bapak dan saudaranya yang tidak iman, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat aniaya. Sehingga para saudara jamaah sekalian, kalau memang itu orang tua saudara kita tidak mau menetapi agama Allah, ya, maka berarti itu sebenarnya, ya kan, bukan kekasih kita. Ya. Jadi hakikinya bukan kekasih kita. Namun, ya kan, di dunia ini ya tetap kita supaya ya berbudi luhur, ya kan, dengan sesama manusia saling menghormati. Ya. Kalau memang itu orang tua ya tetap kita ya takzimi, kita hormati sebagai orang tua. Oke. Jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Kita lanjutkan maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Qul, katakan Muhammad, in kana, jika ada, sopo abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, famili kalian, wa amwalun, dan harta atau beberapa harta, iqtaraftumuha, yang mengumpulkan kalian pada amwal, yang mengumpulkan kalian pada harta, wa tijaratun, dan dagangan, takhshawna, yang khawatir kalian atau takut kalian, kasadaha, pada rusaknya dagangan, maksudnya kerugian, wa masakinu, dan beberapa tempat, beberapa tempat, tardawnaha, yang senang kalian pada masakin, pada tempat, iku ahabba, lebih disenangi, ilaikum, kepada kalian, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan daripada utusan Allah, wa jihadin, dan daripada berjihad, fi sabilihi, di jalan Allah, termasuk tidak mau hijrah dari Makkah ke Madinah pada waktu itu. Fatarabbasu, maka menunggulah kalian, hatta ya'tiya, hingga mendatangkan, sapa Allahu Allah, bi amrihi, pada perkaranya Allah, yaitu perkara siksa. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, maksudnya kepada orang-orang iman, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, dagangan
yang kalian takutkan kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kalian senangi, itu semua lebih kalian senangi daripada Allah dan utusannya, serta daripada berjihad fisabilillah, maka tunggu saja hingga Allah mendatangkan siksaannya. Artinya, Allah akan segera menyiksa kepada kalian. Jadi katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang iman. Hai orang-orang iman, jika ya kan, bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, dagangan kalian, tempat-tempat tinggal kalian, itu lebih kalian senangi daripada Allah dan Rasul dan daripada berjihad fisabilillah, ya sudah, tunggu saja. Sebentar lagi Allah akan menyiksa kepada kalian. Ya. Termasuk ya, waktu itu Nabi mengajak untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Kalau memang kalian masih berat meninggalkan keluarga, ya sudah, tunggu saja. Allah akan mendatangkan siksa. Ya. Wallahu dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk siapa Allah al-qauma pada kaum al-fasikina yang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yang tidak taat. Ya. Fasik itu yakhruju anit ta'ah, yang keluar dari ketaatan. Jadi orang yang tidak mau berjihad di dalam sabilillah, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada utusan Allah, dan lebih memilih pada bapaknya, anaknya, keluarganya, saudaranya, memilih hartanya. Ya. Ini berarti keluar dari ketaatan. Berarti mereka adalah orang-orang fasik. Nah, orang-orang seperti itu tidak diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Nah, disinilah ya, kita mendapatkan ujian dari Allah dari keimanan kita. Jadi dengan kita iman, ini Allah akan menguji kepada kita. Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan utusannya. Laqad nasarakum, niscaya sungguh telah menolong kum pada kalian orang-orang iman. Sapa Allahu Allah fi mawatin, di dalam beberapa tempat, katsiratin yang banyak. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kepada kalian di beberapa tempat di medan perang. Di antaranya di daerah Badar. Daerah Badar atau di kota Badar. Jadi Badar itu sebuah kota. Ya kan? Ya. Waktu itu orang iman diberi kemenangan. Ya. Orang iman diberi kemenangan. Ya. Walaupun jumlah orang iman hanya sedikit. Ya. Jumlah orang iman itu hanya 313. Sedangkan orang kafir jumlahnya 1000. Itu di Badar. Ya. Tapi ya, oleh Allah orang iman diberi kemenangan. Ya. Padahal waktu itu yang dimaksud oleh orang iman itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang jadi targetnya. Ya. Jadi kafilahnya Abu Sufyan yang pulang dari Syam itu mau dicegat. Ya. Ternyata orang-orang kafir mendengar informasi itu, akhirnya mereka
menyegat ganti kepada orang iman yang jumlahnya 1000. Tapi oleh Allah diberi kemenangan. Itu contohnya. Contohnya lagi di daerah Quraidah, ya kan. Quraidah, ya kan. Daerah Nadir, daerah Khaybar, ya kan. Itu juga kemenangan-kemenangan orang iman, ya kan. Di beberapa tempat orang iman itu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Wa yauma Hunain, dan pada harinya perang Hunain, termasuk juga ketika perang Hunain. Perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Dicegat. Ternyata orang-orang kafir mendengar informasi itu, akhirnya mereka menyegat ganti kepada orang iman yang jumlahnya 1000. Tapi oleh Allah diberi kemenangan. Itu contohnya. Contohnya lagi di daerah Quraidah, ya kan. Quraidah, ya kan. Daerah Nadir, daerah Khaybar, ya kan. Itu juga kemenangan-kemenangan orang iman, ya kan. Di beberapa tempat orang iman itu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah. Wa yauma Hunain, dan pada harinya perang Hunain, termasuk juga ketika perang Hunain. Perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Ini setelah Fathu Makkah. Jadi kalau Fathu Makkah itu bulan Ramadan tahun 8. Ya, Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, kalau Hunain ini tanggal 16 bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Nah, berarti hanya berjarak 1 bulan. Jadi Ramadan Fathu Makkah, Syawalnya ke Hunain. Jadi waktu itu ketika Nabi pulang selesai dari Fathu Makkah, ya kan? Ketika Nabi selesai dari Fathu Makkah dan gitu, penduduk Mekah pada insaf, penduduk Mekah insaf, dan Nabi juga membebaskan kepada mereka. Nah, di saat itulah setelah Nabi pulang dari Fathu Makkah, Nabi mendengar kabar bahwa orang-orang Hawazin itu sepakat. Ya. Orang-orang Hawazin sepakat akan membunuh Nabi. Mereka dipimpin oleh Malik bin Auf. Mereka dipimpin oleh Malik bin Auf bin Nadri, yang diperkuat oleh orang-orang Tsaqif. Ya. Orang-orang Tsaqif, Bani Jushum, Banu Sa'ad, dan golongan-golongan lain dari golongan Bani Hilal, ya, yang jumlahnya tidak banyak. Dan termasuk beberapa dari Bani Amr.
Mereka berniat untuk memerangi kepada Nabi. Nah, waktu itu mereka juga membawa banyak perempuan, anak-anak, membawa ternak. Dan mereka waktu itu datang dengan membawa batu, kerikil. Nah ini, di daerah Hunain sana. Nah, akhirnya Nabi membawa pasukan. Nabi membawa pasukan datang ke Hunain. Yang pasukan ini adalah pasukan yang habis diajak dari Fathu Mekah. Ya kan? Jadi bulan kemarin Fathu Mekah, nah, bulan sekarang Syawal, diajak oleh Nabi perang lagi ke Hunain. Ya. Yaitu berjumlah 10.000 pasukan Nabi waktu itu. 10.000 dari golongan Ansor dan Muhajir. Ya. 10.000 dari golongan Ansor dan Muhajir dan orang-orang iman yang lain selain Ansor dan Muhajir. Dan diperkuat lagi oleh Atulaqo. Diperkuat lagi oleh Atulaqo, yaitu para penginsap baru dari Fathu Mekah. Ya. Jadi setelah Fathu Mekah kan banyak yang insap. Ya kan? Nah ini penginsap baru ini diajak juga oleh Nabi untuk datang ke Hunain, perang Hunain. Menghadapi orang-orang Hawazin dan bala tentara CS-nya itu. Yaitu berjumlah 2.000 orang. Jadi penginsap baru dari penduduk Mekah waktu itu ada 2.000 orang. Ya. Berarti jumlah total orang iman ada berapa? 12.000. Ya. Akhirnya Nabi mengajak mereka berangkat. Ayo berangkat. Kita serang orang-orang Hawazin. Nah, orang Hawazin juga berangkat untuk menyerang orang iman. Akhirnya mereka ketemu di daerah Hunain. Nah, itu peristiwanya. Jadi akhirnya mereka ketemu di lembah atau di jurang yang terletak di antara Mekah dan Taif. Jadi jurang yang berada di kawasan antara Mekah Taif. Yang dinamakan Jurang Hunain. Nah, disitulah terjadinya pertempuran. Ya, pertempuran terjadi di situ, yaitu fi awalin nahar, fi ghalasis subhi, di pagi buta, di saat subuh masih repet-repet belum kelihatan orang lain. Ya. Nah, orang-orang iman di situ langsung ya masuk ke dalam lembah itu, ke Hunain, jurang Hunain itu. Nah, ternyata di situ sudah diincar oleh orang-orang Hawazin. Ya kan? Nah, itulah Hunain ya kan yang terjadi tanggal 16 Syawal ya kan 8 Hijriah, 1 bulan setelah terjadinya Fathu Mekah yang terjadi di bulan Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu ajabatkum, mengherankankum pada kalian, opo kasrotukum, banyaknya kalian. Yang mana pada waktu itu perang Hunain, kalian terkagum-kagum dengan jumlah banyaknya kalian. Wah, hebat ini ya kan. Pasukannya orang iman ada 12.000. Pasukan kalian ada 12.000 orang. Yang 10.000 dari golongan Muhajir Ansor, sedangkan yang 2.000 dari golongan penginsap baru. Tapi ternyata falam tuni, maka tidak bisa menolak
apa banyaknya pasukan, maka tidak bisa menolak apa 12.000 pasukan, ankum dari kalian, syai'an pada sesuatu. Tapi ternyata jumlah banyaknya kalian itu tidak bisa membuat kalian menang. Ya, justru kalian malah kalah. Nah, ini hampir saja kalian kalah. Wadhaqat dan sempit alaikum atas kalian. Apa al-ardu bumi. Bima dengan apa-apa. Rahubat yang luas apa bumi. Bahkan bumi yang sangat luas ini terasa sangat sempit ya, karena sudah ketakutan duluan dengan orang kafir pada waktu itu. Jadi orang-orang iman sudah takut, sudah posisinya sudah pokoknya mengecewakan lah ya. Karena jumlahnya banyak ternyata ya tidak bisa mengalahkan orang kafir. Akhirnya ya semua terasa sempit ya, susah ya, memikirkan kekalahan. Tsumma wallaitum kemudian berpaling kalian, mudbirin orang-orang yang mundur. Kemudian pada waktu itu kalian pada lari, mundur, ketakutan. Padahal jumlah kalian ada 12.000 orang. Jadi ceritanya pada waktu itu karena masih banyak yang penginsap baru, ya, karena masih banyak yang penginsap baru sehingga ya kan, membuat kalang kabut, membuat kececeran, membuat berantakan. Karena belum mantap imannya, ya. Imannya ini belum belum kuat. Ya, karena keimanannya belum kuat, ya akhirnya mereka takut. Ya kan? Mestinya maju malah ketakutan lari. Ya, ini yang membuat kacau. Ya, jadi diperantarai karena banyaknya penginsap baru yang belum mantap, akhirnya mereka ketakutan. Ya, inilah yang membuat ya berantakan pasukan perang orang-orang iman. Akhirnya hampir saja mereka kalah. Nah, Nabi waktu itu sampai ya kan di atas bihol, ya beliau itu bersabda, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ana Rasulullah, ana Nabi la kadzib, ana Ibnul Muthalib, sampai seperti itu. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, ayo balik. Nah, kalau bahasa Jawanya begitu. Ayo kembali, jangan lari. Ayo ke sini, jangan lari. Ayo kita hadapi mereka. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Ana Nabi, saya adalah Nabi la kadzib, tidak dusta. Saya ini Nabi beneran. Bukan Nabi dusta. Ana Ibnul Muthalib, saya adalah anaknya Abdullah Ibnul Muthalib. Ya ini. Yang waktu itu Abbas, pamannya Nabi, yang diceritakan tadi di depan sebelum dia iman itu, jadi peramut Masjidil Haram. Nah ini ketika sudah iman, dia juga ikut perang. Jadi Abbas paman Nabi itu memegang tali kendalinya bihol Nabi. Ya kan? Jadi Abbas waktu itu memegang tali kendalinya bihol Nabi yang sebelah kanannya, tali kendali yang sebelah kanan. Nah, Abu Sufyan memegang tali kendali yang sebelah kiri. Ya, Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan yang waktu perang Badar jadi incaran, ya kan? Perang Badar kan terjadi tahun 2 ya. Perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Itu Abu Sufyan masih kafir, ya kan? Yang jadi incaran Nabi Abu Sufyan, ya. Yang jumlahnya orang iman 313, orang kafir 1000 itu, yang ternyata nggak ketemu dengan Abu Sufyan, malah ketemu dengan pasukan yang besar. Ya. Nah ini ketika tahun itu Abu Sufyan juga sudah iman ya, karena setelah Badar itu Abu Sufyan masuk Islam. Ya kan? Nah ini waktu itu Abu Sufyan memegang tali kendali biholnya Nabi yang sebelah kiri. Nah
Nah, waktu itu yang masih tetap bersama Nabi itu ada sekitar 100 orang. Yang lain lari semua, sejumlah itu, ya kan. 12.000 orang itu ketakutan, yang masih tetap dengan Nabi ada sekitar 100 orang. Wes, pasukan perang berantakan, kocar kacir, wes, pokoknya wes kalah ini, ya kan. Nah, padahal jumlahnya banyak, ya kan. Ini termasuk kejadian perang Hunain, ya kan? Allah juga menolong kepada kalian. Nah, jadi termasuk pada perang Hunain, Allah juga telah menolong kepada kalian, yang mana waktu itu jumlah kalian sangat banyak. Tapi ternyata jumlah banyak itu tidak menjamin kemenangan. Karena apa? Yaitu tadi takut, ya kan. Nah, setelah itu kalian ketakutan, nah, summa anzala. Kemudian menurunkan siapa Allah? Summa anzala, kemudian menurunkan sapa Allahu Allah. Sakinatahu, pada ketenangan Allah. Ala rasulihi, atas utusan Allah. Wa alal mu'minin, dan atas orang-orang iman. Nah, setelah kalian kacau, ya toh, berantakan, antara yang tidak kalian lihat, yaitu dari golongan para malaikat. Wa'adzaba, dan menyiksa siapa Allah? Wa'adzaba, dan menyiksa siapa Allah? Alladzina, pada orang-orang kafaru, yang kafir mereka. Dan Allah menyiksa kepada orang-orang kafir, ya kan. Sehingga, ya kan, perangnya orang iman menjadi menang. Wadzalika, dan demikian itu jazaul kafirin, pembalasannya orang-orang kafir. Dan itulah pembalasan untuk orang-orang kafir, yaitu diberi kekalahan. Walaupun tadinya seakan-akan wis meh menang, sudah hampir menang. Tapi oleh Allah dibalik, ya kan. Yaitu dengan Allah menurunkan bala tentara dari para malaikat. Nah, itulah peristiwa, ya kan, perang Hunain, ya. Peristiwa perang Hunain. Jadi perang Hunain itu, ya kan, pasukannya banyak, tapi, ya kan, juga banyak dari para penginsap baru yang baru masuk Islam, ya, sehingga keimanannya belum kuat, ya kan. Akhirnya mereka takut, ya, karena memang keimanannya belum kuat, ya, sehingga membuat mereka takut menghadapi musuh. Nah itu. Nah, tapi walaupun begitu Allah juga memberi kemenangan. Nah, sesuai dengan tadi, ya kan, di depan tadi, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunainin. Nah, itu. Jadi Allah telah memberi pertolongan kepada kalian di beberapa tempat, termasuk Badar, ya kan, di daerah Quraidah, Nadir, Khaybar, ya kan. Termasuk lagi ketika perang Hunain, Allah juga memberi pertolongan kepada kalian. Yang mana waktu itu jumlahmu itu banyak. Pasukanmu orang iman itu banyak. Tapi, ya, ternyata jumlah banyak itu tidak bisa menjadikan kemenangan, karena yaitu takut. Bumi yang luas itu terasa sempit karena saking debleknya, ya kan. Gimana ini caranya untuk memenangkan, sudah kebingungan, ya kan.
akhirnya melarikan diri, takut semua, ya kan. Tinggal 100 orang tadi yang tetap bersama Nabi. Ya ini. Nah, dari sinilah ya kan kita bisa mengambil hikmahnya, ya kan, bahwa ternyata ya kan orang itu kalau tetap taat, ya kan, orang itu kalau tetap taat, ya pasti, ya kan, Allah akan memberi jalan keluar. Ya. Jadi orang itu kalau taat, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Entah bagaimana caranya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Jadi pokoknya kita taat, ya, menetapi aturan, Allah pasti memberi jalan keluar. Nah itu tadi buktinya. Ya, 100 orang, ya kan? Itu kan hanya sedikit 100 orang, tapi mereka taat. Nah, tetap mendampingi Nabi, ya kan? Nabi juga tetap semangat menghadapi musuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kemenangan, ya kan? Allah memberi kemenangan. Nah, di luar dugaan kita. Karena apa? Karena lewat jalur gaib, ya kan? Jalur langit, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, itu. Sehingga walaupun kelihatannya 100 tapi bisa menang. Tapi yang kelihatannya seberapa tadi? 12.000, nggak jamin. 12.000 tapi kalau banyak yang nggak taat, ya itu tadi akhirnya berantakan. Nah, tapi alhamdulillah karena masih ada yang semangat dalam ketaatan, ya tetap menang. Nah itu, jadi yang kita ambil hikmah di sini, ya orang itu harus taat. Ya, harus taat. Kalau taat, nanti Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan memberi pertolongan, ya kan. Dalam urusan apa saja kita harus taat, ya kan. Urusan ibadah maksudnya, ya. Dalam urusan agama, ya kan, kita harus taat, ya kan. Ya, ini apa yang menjadi perintah Allah kita jalankan. Yang menjadi perintah Rasulullah kita jalankan. Semua kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memberi kemenangan, ya kan. Ya, termasuk rezeki kita dilancarkan, ya kan. Jadi kalau orang itu ibadahnya tertib, ibadahnya ya, bisa maksimal, semangat, itu Allah akan memberi pertolongan, ya. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah itu, ya bani Adam, tafarragh li ibadati. Ya, tafarragh li ibadati, ya, amla sadraka ginan. Ya, wahai anak Adam, sempatkanlah untuk beribadah kepadaku, maka aku penuhi hatimu itu dengan kecukupan. Ya. Wa ilam taf'al malaktu sadraka syughlan. Tapi kalau kamu tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau menyempatkan ibadah, akan aku penuhi hatimu itu dengan kesibukan. Merasa kurang terus. Merasa kurang terus. Nah itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya orang yang taat, itu Allah pasti akan memberi jalan keluar. Ya kan? Allah pasti akan memberi jalan keluar. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kepada kalian dan akan menetapkan keimanan kalian, menguatkan iman kalian. Jadi luar biasa sekali. Orang iman itu luar biasa sekali, orang taat itu luar biasa sekali hasilnya, ya. Bahkan kalau dihitung-hitung kadang-kadang hasil dari taat itu, ya kan, tidak masuk akal, ya kan. Kadang-kadang di luar pikiran manusia, gitu. Jadi hasil daripada taat itu, ya kan. Nah ini maka kita harus bisa taat, ya kan. Taat semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para ulil amri, ya kan. Apa yang sudah menjadi perintah para ulil amri juga harus kita taati. Ya tentunya semua itu ya sakpol kemampuan kita.
Tapi kalau meninggalkan larangan ya harus sejauh-jauhnya, ya, harus sejauh-jauhnya. Tsumma yatubu, kemudian menerima tobat. Sapa Allahu Allah mim ba'di dzalika, dari setelah itu, maksudnya setelah diperangi, alaman, atas orang, alaman atas orang, yasya'u, yang menghendaki siapa Allah. Nah, setelah kejadian perang Hunain, kemudian Allah menerima taubat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, waktu itu para saudara jamaah, ya, Allah menerima taubat pada sisa-sisa orang Hawazin, ya kan. Jadi waktu itu Allah menerima taubat kepada orang-orang Hawazin yang kemudian mereka masuk Islam, ya, menyatakan Islam. Jadi setelah dikalahkan di Hunain, mereka orang-orang Hawazin menyatakan masuk Islam. Ya, mereka datang kepada Nabi, menyatakan Islam, nyusul kepada Nabi.